Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihayu Zaina dengan NIM 220305501031. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana gizi buruk pada balita. Jadi, gizi buruk merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian pada balita karena kurangnya asupan makan yang dikonsumsi dan atau adanya penyakit penyerta. Kondisi ini menunjukkan masalah gizi buruk dan gizi kurang di Indonesia. Menurut kriteria WHO, masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan kategori tinggi. Penanganan balita gizi buruk harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut, serta memperbaiki tumbuh kembang anak di masa mendatang. Upaya penanggulangan gizi buruk dilakukan dengan pencegahan melalui penemuan dini dan memobilisasi masyarakat serta penanganan sesuai dengan tata laksana kasus yang terintegrasi baik dengan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Menurut WHO, jika deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat optimal, maka 80% atau sekitar 644.000 gizi buruk dapat ditangani secara rawat jalan. Jadi, selanjutnya yaitu terdapat empat fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Jadi, pemulihan anak gizi buruk memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Namun, perawatan di layanan rawat inap dapat dilakukan sampai tidak ada komplikasi medis. Pitting edemia bilateral berkurang dan nafsu makan baik, atau tanpa melihat status gizi berdasarkan indeks antropometri, tetapi pemulihan gizi hingga BB per PB atau BB per TB lebih besar dari 2 SD dan atau lila kurang lebih 12,5 cm dan tanpa pitting edema bilateral dapat tetap dilanjutkan dengan rawat jalan di layanan rawat jalan bila tersedia. Jadi, tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun, tidak semua balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Jadi, yang pertama yaitu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, atau tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsisten feses, volume urin, dan berat badan. Dan yang kedua yaitu fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase rehabilitasi. Yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makan untuk tumbuh kejar pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori atau kilogram per BB per hari dalam bentuk V100 atau ready to use atau RUTV bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi mendapat F100 atau ready use to food. Yang keempat yaitu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan PMT atau P. Jadi yang selanjutnya yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama yaitu langkah 1, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah lebih kecil
3 ml atau lebih kecil 54 mg per desimal liter jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah. Maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua yaitu langkah mencegah dan mengatasi hipotemia. Hipotemia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Yang ketiga yaitu langkah mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Jadi pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi dehidrasi oral apabila tidak mungkin secara oral. Cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition atau risomal. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi, beri risomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Apabila anak diare, berikan risomal setiap kali diare. Untuk anak usia di bawah 2 tahun, 50-100 ml setiap kali diare. Untuk anak usia di atas 2 tahun, 100-200 ml setiap kali buang air besar. Mineral mix juga telah tersedia dalam bentuk saset, yaitu komposisi mineral mix dalam saset. Itu seperti ada di apotik setempat. Karena larutan pengganti tidak mengandung magnesium, zinc, dan krom, maka dapat diberikan MgSO4 40% satu kali per hari dengan dosis 0,3 ml atau kilogram BB maksimum 2 ml per hari. Catatan, balita yang tidak gizi buruk diberikan zinc setiap diare dengan dosis jika anak tersebut umurnya kurang dari 6 bulan diberikan 10 mg atau 1/2 tablet per hari. Jika di atas 6 bulan diberikan 20 mg atau 1 tablet per hari. Pemberian zinc diteruskan sampai 10 hari walaupun diare sudah membaik. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejadian diare selanjutnya selama 3 bulan ke depan. Yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Jadi, anak-anak tidak boleh diobati dengan diuretikum atau pemberian natrium berlebihan dapat menyebabkan kematian. Jadi itu juga menyebabkan
menyebabkan efek samping yaitu kematian. Jadi harus mendapat tata laksana yang benar untuk mengatasi gangguan elektrolit. Diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75 atau F100 atau resomal. Yang kedua yaitu gunakan larutan resomal untuk rehidrasi. Selanjutnya yaitu langkah kelima, yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotemia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Jadi tata laksananya yaitu yang pertama yaitu berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya di rawat inap. Jadi yang kedua yaitu imunisasi campak. Jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasikan atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Jadi, selanjutnya yaitu langkah ke-6. Langkah ke-6 yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral, meskipun sering ditemukan anemia. Zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya pada minggu kedua, mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapatkan RUTV dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberi suplementasi vitamin A, dosis tinggi sesuai umur. Jadi yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Yang kedelapan yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori atau kilogram per BB per hari. Protein 4 sampai 6 gram kilogram BB per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau ready used to food yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Jadi yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit. Jadi yang terakhir yaitu langkah 10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya,
kriteria sembuh dari gizi buruk apabila BB per TB atau BB per PB lebih besar 2 SD dan atau lila lebih besar 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Bila bilateral keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Jadi, itu adalah langkah-langkah dari 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu gizi buruk adalah kondisi kekurangan nutrisi yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai atau tidak seimbang. Penanganan gizi buruk memerlukan intervensi yang tepat seperti peningkatan asupan nutrisi, perbaikan pola makan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Gizi buruk berdampak serius terhadap kesehatan terutama pada anak-anak dengan gejala seperti berat badan yang rendah, pertumbuhan terhambat, serta penurunan daya tahan tubuh. Hal ini dapat memicu berbagai penyakit dan gangguan perkembangan baik fisik maupun mental. Selain itu, upaya pencegahan juga penting melalui edukasi gizi dan penyediaan makanan bergizi. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.